semua tergolong orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Biasa kitab-kitab para salaf pendahulu kita, ketika kita membacanya, seakan-akan kita duduk bersama mereka. Makanya mereka itu berbicara dengan kita di dalam kitab-kitabnya. Di dalam permulaannya dia juga menyebut kita sebagai saudaranya, ma'asyiral ikhwan, ikhwan, al-akh, saudaraku. Dia telah menjalin persaudaraan dengan kita. Makanya ketika dia mengatakan ma'asyiral ikhwan, kita berdoa di dalam hati kita, ya Allah, jadikan saya benar-benar memiliki ikatan persaudaraan dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena di antara sarana untuk menjaga kita dari fitnah dunia, khususnya di akhir zaman ini, dari menjaga kita dari godaan setan, dari godaan hawa nafsu, yaitu dengan duduk berkumpul dengan orang-orang yang saleh, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membaca kitab-kitab mereka ini, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang duduk di majelis orang-orang yang saleh. Dan kita niatkan di dalam hati kita saat kita membaca kitab-kitab mereka, kita niatkan di dalam hati kita juga untuk menjadi orang yang hadir di majelis mereka, hadir di majelis Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, dan mengharap pandangan beliau rahimahullah, pandangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang pandangan itu memiliki ikatan dengan pandangan Nabi Muhammad SAW, dan pandangan Nabi Muhammad SAW memiliki ikatan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yang di dalam hatinya terkena pandangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup bagi mereka untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan ahlillah, orang-orang yang memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan dengan mereka di dunia ini, di barzah nanti, di hari kebangkitan, sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang disertai dengan adab lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin, yang menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'lamu, ketahuilah, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku, al-mu'minina bihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutupnya adalah Al-Quran, dan pembawa risalahnya adalah penutup segala kenabian. Al-hafidhina lahu al-mahfudhina bihi, saudara-saudaraku yang menjaga Al-Quran, al-hafidhina lahu, yaitu menghafal ayatnya atau menjaga Al-Quran itu, menjaga Al-Quran huruf-hurufnya,
menjaga makna pemahaman Al-Quran yang benar, menjaga Al-Quran itu dari tangan-tangan yang hendak merusaknya, al-hafidhina lahu, dan menghafalnya, dan al-mahfudhina bihi, dan saudara-saudaraku yang dijaga melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita sebagai manusia, hukum sebab akibat di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dengan cara menghafal, dengan cara menjaga tulisannya, menjaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, supaya kita nanti dijaga. Kalau kita menjaga Al-Quran, maka kita akan dijaga melalui Al-Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mugimina lahu al-ghaimina bihi, saudara-saudaraku, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang mendirikan Al-Quran dan didirikan oleh Al-Quran. Apa maksudnya? Al-muqimina lahu, yaitu yang mendirikan Al-Quran, maksudnya mendirikan hak-hak Al-Quran di dalam hidupnya. Mendirikan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan mendirikan hak-hak hurufnya, kemudian mendirikan Al-Quran yaitu dengan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Al-qaimina bihi, yang mendirikan hidupnya, yang hidupnya ini berdiri dengan Al-Quran, melalui Al-Quran, yaitu menjalankan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Dipanggil oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dengan panggilan ini, yang beriman, yang menjaga Al-Quran dan terjaga oleh Al-Quran dan mendirikan Al-Quran, hak-hak Al-Quran, dan hidupnya berdiri melalui hukum-hukum Al-Quran. Apa panggilan itu? Anna tilawatal Qur'an al-azim, ketahuilah, wa'alamu, anna tilawatal Qur'an al-azim, sesungguhnya membaca tilawah Al-Quran yang agung, min afdalil ibadat wa a'zamil qurubat. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bagaimana tidak utama? Ketika kita membaca Al-Quran itu, kita sedang membaca firman-Nya pencipta jagat raya ini. Dan kita ulang-ulang di dalam hidup kita. Kemudian kita berusaha memahami firman tersebut. Lalu dengan pemahaman itu menjadikan kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang baik, mana yang batil melalui pembacaan Al-Quran itu. Makanya ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wa a'zamul qurubat, dan membaca Al-Quran itu termasuk qurubat, cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung. Setiap orang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti mendekat kepada sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber ketentraman. Orang semakin dekat kepada Allah berarti dia mendekat kepada sumbernya keselamatan, sumbernya kesehatan, sumbernya kebahagiaan, sumbernya ketenangan, sumber keberhasilan, sumber kemenangan. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti mereka yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia selamat, pasti dia bahagia, pasti dia sehat, pasti dia tenang. Nah, itulah makanya setiap orang yang memahami hal ini, maka dia akan berlomba-lomba selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Kalau orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjauh dari sumber kebahagiaan, menjauh dari sumber keselamatan, menjauh dari sumber ketenangan, menjauh dari sumber ketentraman, menjauh dari sumber kesehatan, menjauh dari sumber keselamatan. Makanya orang yang mencari kebahagiaan, mencari keselamatan, mencari ketentraman dari segala arah, kalau dia meninggalkan Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan semua itu. Dan kalau dia merasa sudah mendapatkan dengan cara menjauhkan diri kepada Allah, maka yang dia rasakan itu hanya kebahagiaan yang semu, keselamatan yang fata morgana, kenyamanan, ketentraman yang menipu. Makanya sebagian orang mencari kebahagiaan, mendekatkan dirinya kepada dunia, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin akan mencicipi kebahagiaan, tapi itu tidak akan bertahan. Ya, karena sesuai dengan kepentingan syahwatnya. Pada saat syahwatnya itu disodorkan apa yang disukai oleh syahwat itu, ya dia akan merasa bahagia. Tapi semua itu hanya semu. Sebab kebahagiaan dunia ini sementara. Keselamatannya juga sementara. Kesehatannya juga sementara. Keamanannya juga sementara. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayat, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعٌ. Tapi al-ghurur. Tiada lain kehidupan dunia itu nikmat. Tapi nikmat yang menipu. Nikmat fata morgana. Salah kalau kita mau mencari kenikmatan, ketentraman, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah faham, maka kita akan mencari jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan yang paling agung mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, a'zamul qurubat wa ajallut ta'at. Dan amal taat yang paling besar. Yang besar, amal taat yang besar membaca Al-Quran ini. Kalau kita mengetahui mendekat kepada Allah itu harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan, karena kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan taat kepada Allah. Nah, bagaimana saya taat kepada Allah? Sarana untuk beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Di antaranya yang besar, amal taat kepada Allah itu membaca Al-Quran. Ajallut ta'at. Amal taat yang sangat besar sekali. Jadi yang kalau kita lakukan amal taat itu bobotnya akan sangat besar. Besar amal taat itu. Apa amal taat yang di antara amal taat yang bobotnya sangat besar? Membaca Al-Quran. Wa fiha ajrun azim wa thawabun karim. Dan di dalam membaca Al-Quran itu terdapat balasan yang sangat besar dari Allah SWT. Kebaikan, balasan kebaikan yang sangat besar dan pahala yang sangat luas
dari Allah Subhanahu wa taala, melimpah. Kalau kita mau mendapat balasan kebaikan, pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, itu terdapat juga di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, jadi penting sekali menyisihkan waktu di dalam hidup kita untuk membaca Al-Qur'an. Ibadahnya ibadah yang utama, amal kedekatannya dengan Allah, amal kurubat, mendekatnya kepada Allah, itu sarana yang agung untuk mendekat kepada Allah. Dalam hal amal taat, dia merupakan amal taat yang besar bobotnya. Kalau kita mau mencari pahala, balasan kebaikan, di dalamnya ada balasan pahala dan kebaikan dari Allah yang melimpah. Jadi jangan ketinggalan membaca Al-Quran. Sebagian orang dia beribadah macam-macam, banyak sekali bacaan yang dia baca di dalam hidupnya sehari-hari, di dalam kegiatannya sehari-hari, karena dia ingin mencapai pahala dari Allah, ingin mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya macam-macam. Tapi kalau ditanya baca Al-Quran, hari ini baca Al-Quran, tidak. Loh, bagaimana kamu mau mendekat, kamu punya niat mendekat kepada Allah, itu bagus. Tapi sayangnya kamu meninggalkan sarana yang besar dalam mendekat kepada Allah. Apa itu? Membaca Al-Quran. Sebagian orang kalau dia mau pergi ke satu tempat, bekalnya dibawa orang baik, karena dia tidak mau ketinggalan mengerjakan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Mau pergi keluar kota, buku wiridnya sudah disiapkan, di buku wirid itu sudah diatur supaya jangan sampai ketinggalan ini, wirid paginya, wirid siangnya, wirid sorenya, wirid malamnya, kemudian bacaan sholawatnya yang panjang-panjang ini jangan sampai ketinggalan ini, saya harus baca ini. Oh, itu sesuatu yang bagus. Al-Quran kamu bawa enggak? Oh, Al-Quran, saya kalau keluar kota enggak baca Al-Quran, Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Jadi Al-Qurannya kalau dia keluar kota, Al-Qurannya libur. Ada sebagian kalau tanggal merah, Al-Qurannya juga tanggal merah, libur. Ya. La ilaha illallah, Al-Quran itu jangan sampai libur. Setiap hari kita di dalam kota, kita di luar kota, mau hari libur, hari kerja, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena dia di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan. Mengapa bisa demikian? Sudah jelas karena di dalamnya adalah firman-Nya pencipta jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Firman pencipta jagat raya, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tinggalkan? Harus punya porsi setiap harinya membaca Al-Quran apa yang kita mampu baca. Tapi jangan sampai kita meninggalkannya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana pembagiannya dalam membaca. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur la yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang pertama disebut ini oleh Allah, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut yang membacanya bagaimana juga, ya. Yatluna kitaballah. Lihat ini pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wa aqamus salata, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menyisihkan dari apa yang kami, dari rezeki yang kami berikan kepadanya, dia sisihkan untuk dia sedekahkan. Jadi ini ada 3 amalan yang jangan sampai kita tinggalkan ini. Yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, sholat. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat duha. Ada sholat-sholat yang kita kerjakan setiap hari. Ini sudah kita bahas ini di bab sholat. Ada sholat-sholat sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan setiap hari. Ini jadikan wirid kita terus ini setiap hari. Apa itu wiridnya? Yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua sholat. Menegakkan sholat. Aqamus shalah. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum. Menyedekahkan dari harta yang dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik menyedekahkannya dengan cara sirran wa alaniyatan. Baik dia menyedekahkan dengan cara tersembunyi, artinya tidak ada orang tahu, atau menyedekahkannya secara terang-terangan. Jadi kita bisa bersedekah secara sembunyi-sembunyi, kita juga bisa bersedekah secara terang-terangan. Mana yang lebih afdol? Dalam riwayat, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu lebih afdol dari sisi lebih memudahkan kita untuk ikhlas. Karena kalau sedekah terang-terangan itu perjuangannya untuk ikhlas lebih berat. Tapi dari sisi yang lain, kalau kita membahas, kadang-kadang sedekah yang terang-terangan itu juga bisa lebih utama dalam satu kejadian gitu ya. Umpamanya saya bersedekah terang-terangan karena ingin memberi contoh kepada orang-orang kaya di sekitar saya supaya memotivasi mereka untuk bersedekah. Ini dalam hal ini yang terang-terangan akan lebih utama. Ini juga sudah kita bahas di bab zakat, ya. Sudah kita bahas di bab zakat. Nah, yang pertama tadi saya ulangi, innalladzina yatlunal kitab Allah. Kitab Allah, yaitu Al-Qur'an yang dimaksud di sini. Membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqamus salata, mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bersedekah, baik bersedekah terang-terangan atau sembunyi. Tapi dari 3 hal itu, niat mereka apa? Niat mereka baca Al-Quran, itu apa? Itu penting. Niat mereka sholat, apa? Niat mereka sedekah atau zakat, apa? Itu penting, itu karena itu pengaruh. Makanya Allah menjelaskan, siapa yang melakukan 3 hal ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Karena mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Apa perdagangan yang tidak pernah rugi itu? Dagang yang tidak pernah rugi itu dagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah itu tidak pernah rugi. Kita jual waktu kita jual tenaga kita jual pikiran kita jual pandangan mata kita jual pendengaran kita jual ucapan-ucapan kita, semuanya kita jual kepada Allah. Tidak mungkin rugi. Tidak mungkin rugi. Karena Allah akan membalas berlipat-lipat. Tapi kalau jualnya kepada selain Allah, mungkin rugi. Kalau kita dagang dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin rugi. Apalagi kalau dagang dengan setan. Wah, itu pasti ruginya. Kita jual umur kita kepada setan, pasti rugi. Setan itu penipu kok. Kita jual tenaga kita untuk setan, pasti rugi. Kita jual pikiran kita untuk setan, pasti rugi. Kita jual pandangan mata kita, lisan kita, pendengaran kita, ya Allah, menyesal.
pasti rugi. Nah, orang-orang yang menjual segala hidupnya karena mengharapkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dicari karena dia tahu itu perdagangan pasti untung, makanya disebut tijaratan lan tabur. Jadi maksudnya siapa yang baca Al-Quran, sholat, sedekah karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya yang paling penting yang digarisbawahi adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yuwaffihim ujurahum, maka akan kami penuhi bayaran mereka. Mereka ini akan kami penuhi dengan pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Janjinya Allah tidak mungkin ingkar Allah dengan janjinya. Allah pasti menepati janji. Selain Allah mungkin ingkar. La yuwaffihim ujurahum, bukan cuma itu. Kata Allah, kami penuhi balasan buat mereka, wa yazidahum. Bukan cuma dipenuhi, tapi Allah akan menambah di atas janjinya. Jadi kalau dagang dengan orang, ini dijual, umpamanya saya punya barang, harganya berapa? Harganya 1 juta. 1 juta. Kalau saya berikan barangnya, dia bayarnya 700.000, berarti dia orang yang tidak memenuhi bayaran. Tidak memenuhi bayaran, dia ingkar. Tapi kalau saya jual, ini saya jual 1 juta, kemudian dia memberikan ke saya, orang itu membayar saya 1 juta, ini tepat bayarannya. Itu kalau dagang dengan orang yang jujur. Tapi kalau dagangnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini dibalas umpamanya dengan 1000 pahala, tapi Allah membalas janjinya itu ditepati oleh Allah, 1000 pahalanya diberikan ke kita, wa yazidahum, dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, min fadlihi, dari karunia-Nya. Allah menambah dari karunia-Nya untuk hamba tadi. Buat siapa ini? Buat orang yang setiap harinya baca Al-Quran, menegakkan sholat, infak. Infak. Ini berarti jangan sampai kosong hidup kita dari 3 hal ini. Ini juga ada kaitannya, membaca Al-Quran itu memahamkan kita dalam mengarungi kehidupan. Salat itu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau kontak dengan Allah, telepon Allah Subhanahu wa taala, salat ini ya. Kalau Al-Qur'an ini memahamkan kita dengan hidup. Salat mi'rajul mu'min, kata Rasulullah SAW. Infak itu menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepekaan, karena Allah itu paling suka dengan hamba yang peka dengan sekitarnya, bukan hamba yang ego. Bukan sholat ngaji terus, tapi sebelahnya ada orang kelaparan, dia diam. Sebelahnya ada orang sakit, didiamkan. Nah, ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal ini dilakukan terus di dalam hidup. Ngaji, sholat, sedekah. Kalau bisa setiap hari dilakukan. Sedekahnya juga setiap hari dilakukan semampu kita. Semampu kita, yang penting yarjuna tijaratan lan tabur. Karena mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari yang lain. Orang yang seperti ini akan dapat pahala dari Allah dan ditambah dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha berterima kasih. Maksudnya mengabulkan amalan-amalan hambanya. Nah, ini ada isyarat kalau orang melakukan 3 hal ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala kekurangannya, dan
kalau dia sudah berusaha untuk menjadikan amalan, 3 amalan ini dilakukan dengan tulus setiap harinya, kalau ada kekurangannya, Allah ini maha menerima amal. Yang penting titik tolak dia dalam beribadah itu memang benar-benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita bisa mengetahui pentingnya membaca Al-Quran sampai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan dalam salah satu di antara 3 hal yang menjadikan orang itu mendapat balasan kebaikan melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan tambahannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengenai hal ini, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Nabi Muhammad SAW bersabda, ibadah umatku yang paling utama adalah tilawatul Qur'an, membaca Al-Quran. Ini yang bicara adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab di dalam Al-Quran itu kita akan mengetahui banyak hal. Di dalamnya ada tauhid, pelajaran tauhid. Di dalamnya ada pelajaran syariat. Di dalamnya fikih maksud saya. Di dalamnya juga ada pelajaran sejarah. Di dalamnya juga ada pelajaran yang berkenaan dengan hati, berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia yang ada di sekitar kita. Begitu juga yang tidak kalah penting, di dalam Al-Quran itu ada ilmu ma'rifatullah, bagaimana kita itu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu di dalamnya ada petunjuk dan di dalamnya ada hal-hal yang bisa menguatkan hati kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu adalah sarana yang besar untuk seorang hamba mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, dia membaca satu huruf, maka akan dicatat per hurufnya satu kebaikan. Per huruf itu diberi satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Yang dimaksud satu kebaikan ini, satu kebaikannya itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi satu kebaikannya itu dihitung 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti orang yang membaca Al-Quran itu per hurufnya itu 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf 10 kebaikan. Nabi menjelaskan, la aqulu alif lam mim harfun wahidun. Aku tidak bermaksud satu huruf itu bahwa alif lam mim itu dihitung satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, kata Rasulullah SAW. Jadi maksudnya satu huruf itu bukan satu kata, gitu ya. Nabi ini menjelaskan, alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun wahidun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, kata Rasulullah SAW. Bal alif harfun, walam harfun, wa mimun harfun. Bahkan kata Rasulullah, alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi orang kalau duduk membaca Al-Quran, baru dia mengucapkan alif lam mim, 3 kebaikan dikali 10.
30 kebaikan. Dia mengucapkan alif lam mim. 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beruntungnya kita kalau menyediakan waktu membaca Al-Qur'an setiap harinya. Nah, ini menunjukkan besarnya balasan kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Qur'an seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tadi, wa fiha ajrun azim wa thawabun karim. Lalu waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti dia hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah SAW, man syaghalahu dzikri wa tilawat man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, Allah itu berfirman, kata Rasulullah, tapi firman-Nya ini tidak termasuk di dalam Al-Qur'an, makanya disebutnya hadits qudsi. Allah berfirman, kata Rasulullah, siapa hamba yang disibukkan hidupnya ini, siapa hamba yang zikir dan tilawah Al-Qur'an menyibukkannya dari berdoa meminta kepadaku. Jadi hamba yang menghabiskan waktunya untuk berzikir dan membaca Al-Qur'an sehingga tidak punya waktu lagi untuk meminta. Tidak punya waktu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dia sudah sibuk dengan zikir dan dengan Al-Qur'an. Mungkin bukan maksudnya tidak punya waktu untuk meminta, tapi Al-Qur'an dan zikir itu memenuhi jiwanya, memenuhi pikirannya, sehingga tidak terlintas lagi di dalam hatinya untuk meminta. Hidupnya sibuk dengan zikir, dengan baca Al-Qur'an terus. Siapa yang disibukkan dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, sehingga dia tidak punya kesempatan meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, a'taituhu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Maka aku akan memberi hamba tersebut sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Jadi orang yang meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan membaca Al-Qur'an dan zikir tidak punya kesempatan meminta, diberi oleh Allah sesuatu yang lebih utama dari pemberiannya kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membasahi lisan kita, hati kita dengan Al-Qur'an dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu kalamillah ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Kemudian disebutkan, dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan ucapan-ucapan yang lain, keutamaannya dibanding dengan ucapan-ucapan yang lain seperti keutamaan Allah terhadap hamba-hambanya, ke atas hamba-hambanya. Ya Allah, bagaimana kita bisa membandingkan hamba, keutamaannya hamba dengan pencipta? Tidak bisa dibandingkan. Keutamaannya Allah ini tidak dibatasi. Jadi keutamaan Allah dibanding hambanya, ya sudah jelas hamba itu kerdil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya seberapa? Wah, terlalu besar untuk disebutkan. Kenapa? Tidak bisa disebutkan perbandingan keutamaan Allah itu dibanding hambanya. Mengapa? Sebab Allah ini zat yang maha utama, yang maha besar.
Jadi tidak bisa dibandingkan. Nah, apa yang dimaksud dari hadis ini? Yaitu orang yang membaca Al-Quran itu dibanding dengan ucapan-ucapan yang lain, itu tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Lebih utama Al-Quran dan perbandingannya itu tidak bisa dijelaskan. Nah, bagaimana akan menjelaskan? Yang kalam selain Al-Quran itu, ucapan selain kitab Allah, itu pasti ucapannya makhluk. Sedangkan kitab Allah itu ucapannya pencipta makhluk. Bagaimana mau dibandingkan? Nah, bagaimana kemudian orang bisa sibuk menghabiskan waktunya membaca ucapan makhluk, dia meninggalkan ucapan firman-Nya pencipta makhluk yang keutamaannya tidak bisa dibandingkan. Ini berarti orang ini perlu belajar lagi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih-lebih lagi orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan bacaan Al-Quran. Kalau dia suruh membaca komik atau membaca novel atau membaca chatting, ya, membaca chatting atau membaca tulisan orang di media sosial. Kalau zaman dulu membaca koran, ya, membaca majalah, dia bisa menghabiskan waktunya. Ada sebagian orang karena asyiknya dia dengan buku-buku novel yang tebel-tebel itu bahkan sampai 2 jilid, 3 jilid, dia bisa menyelesaikan semalam suntuk, tidak tidur. Kenapa? Asyik membaca kitab ini. Tapi kalau membaca Al-Quran, baru 1/4 halaman, ya Allah, nguapnya sudah 10 kali ini ya. Baru membaca 1/4 halaman, sehalaman, dia sudah lihat jam terus. Ya Allah, kok ini ya, gak selesai-selesai ini bacaannya. Karena hatinya tidak faham mengenai hakikat kehidupan. Tujuan hidupnya juga belum lurus. Lalu kegandrungan, kecintaan hatinya, kecintaan dirinya kepada hal-hal yang fana. Lebih condong kepada dunia. Makanya orang kalau mau cinta kepada Al-Quran, ya dia pertama harus memaksa terlebih dahulu. Kemudian merubah haluan hidupnya ke jalan yang benar, baru nanti dia akan cinta kepada Al-Quran. Kalau haluan hidupnya itu tidak menuju kepada Allah, tidak menuju kepada negeri akhirat, susah dia untuk mencintai Al-Quran. Bahkan sebagian orang kalau dibacakan Al-Quran lari dia. Karena setan di dalam dirinya sudah terlalu banyak. Karena setan itu kalau dengar bacaan Al-Quran lari dia, takut. Nah, orang kalau di dalam hatinya sudah banyak setan, dengar bacaan lantunan ayat suci Al-Quran, dia justru lari. Karena arah hidupnya tidak menuju kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran mencintai kita. Nah, sebagian yang lain lebih asyik mendengarkan musik yang tidak jelas daripada membaca Al-Quran. Kalau menikmati musik, menikmati musik dosa, Ustaz. Ya kalau musiknya musik yang benar tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita lebih menikmati musik daripada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini keutamaannya dibanding ucapan yang lain seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Sebagian orang ada yang lebih mengagumi puisi orang, mengagumi syair, mengagumi cerita orang daripada Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana orang ini tidak paham Al-Quran? Nah, ini jadikan Al-Quran di dalam hati kita. Al-Quran itu nomor 1 di dalam hidup kita. Yang tidak bisa dibandingkan dengan ucapan selain Al-Quran. Dan latih anak-anak kita untuk mencintai
Al-Quran. Nah, mencintai Al-Quran itu bagaimana? Nanti akan kita bahas secara rinci. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada kelompoknya, yaitu kepada orang-orang yang waktu hidup rajin membacanya. Nanti akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Nah, kita memohon syafaat Al-Quran supaya Al-Quran itu cinta dengan kita, cinta kepada kita, maka kita harus cinta terlebih dahulu kepada Al-Quran. Sebagian orang ada yang mimpi ini ya. Mimpi itu kan hikmah juga, bisa mengambil pelajaran dari mimpi itu. Ada satu orang yang mimpi masuk ke alam barzah. Kadang-kadang Allah itu membocorkan rahasia dari mimpi. Dulu kan Nabi Muhammad SAW juga sering bertanya kepada sahabat, semalam mimpi apa? Karena di dalam mimpi itu kadang-kadang ada pesannya. Di dalam Al-Quran juga ada cerita tentang mimpi. Mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya raja itu, raja Mesir itu ya, yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian mimpinya Fir'aun ada juga diceritakan di dalam Al-Quran, karena mimpi itu memang sebetulnya ada maknanya. Ini ada satu orang mimpi dia masuk ke alam barzah. Di alam barzah itu dia masuk dari kubur yang satu ke kubur yang lain. Dia melewati kubur-kubur itu, banyak sekali kuburan yang gelap. Masuk ke kubur, satu kubur gelap kuburnya. Masuk ke kubur yang lain, ada lampunya tapi cuma satu, ada lenteranya satu. Jadi masih gelap. Masuk ke kubur yang lain lagi, ada lampunya tapi cuma dua. Sampai singkat cerita dia masuk ke kuburan yang terangnya luar biasa kuburan itu. Kubur itu terang sekali. Banyak lampu di kuburan tadi, terang, luas. Kemudian dia tanya kepada orang yang mengantar dia ini ya. Tidak tahu malaikat atau apa. Tanya, ini kuburan siapa ini? Terangnya luar biasa. Disebutkan, oh ini kuburannya Fulanah. Fulanah yang disebut ini ternyata semasa hidupnya guru ngaji. Guru ngaji yang ngajar anak-anak itu ya. Guru ngaji ngajar anak-anak. Jadi setiap hari dia berinteraksi dengan Al-Quran. Karena berinteraksi dengan Al-Quran, kuburnya menjadi terang. Nanti di hari kiamat, Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita menjadi ahli Al-Quran. Qala Aliyun karramallahu wajhahu. Ali karramallahu wajhah berkata, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis salati kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, maksudnya berdiri di sini sholat. Jadi membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Kita bisa punya punya wirid membaca Al-Quran di dalam sholat kalau kita mampu. Kalau tidak hafal bisa megang Al-Quran. Al-Quran ini kita pegang ini asal tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Tidak ada masalah. Sebagian lagi ada yang beli Al-Quran besar itu ditaruh di depannya gitu ya. Jadi dia membaca sambil sholat. Boleh. Dan ini lebih utama. Yang paling utama kata Sayyidina Ali, siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya sambil keadaan berdiri. Ya, berarti ini sholat sunnah yang dimaksud ya. Artinya dia membaca Al-Quran tertib. Hari ini umpamanya lembaran pertama. Kemudian besoknya dilanjutkan lagi, lembaran berikutnya. Besoknya dilanjutkan lagi, lembaran berikutnya. Dan dia membacanya di dalam sholat. Siapa yang membacanya di dalam sholat dalam keadaan berdiri, berarti sholat sunnah ini ya.
maka setiap hurufnya, setiap huruf dari apa yang dia baca itu, setiap hurufnya akan mendapat 100 kebaikan dari Allah. Subhanallah, 100 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah tadi, la aqul alif lam mim harf, bal alif harf, lam harf, mim harf. Alif lam mim 300 kebaikan. Kalau dia bacanya di dalam sholat sambil kondisi berdiri. Waman qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Kalau dia membacanya sambil dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri, karena sholat sunnah kan tidak termasuk rukunnya sholat sunnah itu berdiri. Kalau sholat fardu itu diantara rukun-rukunnya itu berdiri bagi siapa yang mampu. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada berdiri. Jadi kalau umpamanya orang sholat sunnah dia mampu berdiri, dia pilih duduk, tetap sah sholat sunnahnya, tapi pahalanya setengahnya pahala orang yang berdiri, pahala sholat sunnahnya. Nah begitu juga kalau dia membaca Al-Quran. Kalau dia membacanya di dalam sholat sambil duduk sholatnya, tidak sambil berdiri, padahal dia mampu berdiri. Lain halnya kalau orang memang tidak mampu berdiri, tetap dihitung 100 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia mampu berdiri tapi dia membacanya sambil duduk. Kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Maka setiap hurufnya dia akan mendapat 50 kebaikan, setengahnya yang berdiri. Waman qara'ahu kharijus salati wa huwa ala taharatin. Siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, tidak sedang sholat, jadi di luar sholat, dan dia membacanya dalam keadaan suci dari hadas kecil, kana lahu bikulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Maka setiap hurufnya dia akan mendapat 25 kebaikan dari Allah. Asal dia membacanya dalam keadaan berwudu, suci. Waman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah. Dan siapa yang membaca Al-Quran itu, tetapi dia tidak dalam keadaan berwudu, dalam keadaan batal wudunya. Loh kok boleh membaca dalam keadaan tidak berwudu? Boleh, asal kita tidak menyentuh Al-Qur'annya. Orang yang dalam kondisi tidak berwudu, tidak suci dari hadas kecil, itu diharamkan bagi dia tawaf, sholat, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an haram. Bawa Al-Qur'an, dibawa Al-Qur'annya lebih haram lagi. Tidak boleh. Membaca boleh. Membaca boleh. Tapi kalau orang dalam keadaan junub, berhadas besar, membaca pun juga tidak boleh sampai dia suci dari hadas besar. Nah, makanya wanita yang sedang dalam keadaan haid, tidak boleh dia membaca Al-Quran, kecuali beberapa kondisi, umpamanya dia membacanya karena mau menjaga hafalan. Kalau tidak saya ulang, maka hafalannya hilang. Nah itu tidak apa-apa, dia membaca dengan tujuan mengulang hafalan. Jadi yang diharamkan itu membaca Al-Quran dengan tujuan mencari pahala Al-Quran. Atau membaca Al-Qurannya dengan tujuan untuk perisai diri, walaupun dalam keadaan haid, boleh. Umpamanya membaca ayat kursi, membaca Al-Falaq, An-Nas yang telah menjadi wirid setiap hari, membaca Yasin, membaca Waqiah yang sudah menjadi wirid setiap hari untuk perisai diri dari gangguan, dari sihir, dari perisai diri dari setan, boleh. Tapi membaca Al-Quran untuk mencari pahala tidak diperbolehkan dalam keadaan haid, ya. Tapi kalau dalam keadaan tidak berwudu, membaca Al-Quran boleh atau tidak? Boleh. Nah, makanya Sayyidina Ali bilang, "Waman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin."
Siapa yang membaca Al-Quran tapi dalam keadaan tidak berwudu, yaitu dia membacanya tapi tidak megang Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran. Boleh jadi dia menghafal Al-Quran, dia baca dengan tujuan mencari pahalanya. Boleh, sah-sah saja. Tapi kata Sayyidina Ali, kana lahu bikulli harfin 10 hasanat. Setiap hurufnya dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi yang paling rendah itu orang membaca Al-Quran di luar sholat tanpa wudhu. Per hurufnya tapi masih 10 kebaikan. Nah, kalau kita bisa mengejar, itu yang paling tinggi, yaitu punya wirid membaca Al-Quran secara tertib di dalam sholat. Sebagian orang dia membaca di dalam sholatnya, di dalam sholat sunnahnya, itu membagi setiap rokaatnya 1 halaman atau setengah halaman, sehingga dia di dalam sholat sunnahnya itu bertadarus di dalam sholat sunnahnya. Pahalanya akan melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara beberapa riwayat hadis, kemudian juga nas dari Al-Quran, begitu juga kalam Sayyidina Ali, ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan besarnya keutamaan membaca Al-Quran. Makanya penting sekali bagi kita untuk menyisihkan waktu setiap hari membaca Al-Quran. Nah, insya Allah di dalam pertemuan yang berikutnya kita akan sama-sama membahas adab tilawah, adab-adab membaca Al-Quran. Karena dengan adab itu nanti menjadikan bacaan kita itu manfaatnya lebih besar lagi. Dan dengan adab itu kita akan dapat meraih sir atau rahasia dari Al-Quran. Ada sebagian orang yang membaca Al-Quran dapat pahalanya, tapi sirnya tidak dapat. Nah, kita mau mendapatkan pahala, mendapatkan sir rahasia dari bacaan Al-Quran itu, yang bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga apa yang kita bahas ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita dalam kehidupan dunia ini dan akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan di dalam hati kita, hati pasangan hidup kita, di dalam hati anak-anak kita rasa cinta kepada Al-Quran, juga sahabat-sahabat kita dan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran mencintai kita, dan dijadikan kita ahlul Quran, dimudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan Al-Quran kelak sebagai syafaat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.